87 ya. Halaman 92. Sampun kepake A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illahu. Di sini ada contoh mad jaiz munfasil, yaitu la. Nah, ini baca sampai 4 harakat. Allahu la ilaha illahu. La yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi. Di sini kita tunaikan qalqalah pada kalimat la yajib. Nah, jim ya, la yajma'annakum. Nah, nonnya ditanwin dibaca gunna ya. Kemudian mim mati ketemu hamzah, ini contoh bacaan idhar syafawi. Jelas ya? La yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi. Wa man asdaqu minallahi haditha. Di sini ada contoh idhar hakiki. Kalau mim mati ketemu huruf hijaiyah itu namanya syafawi. Kalau nun mati atau tanwin namanya hakiki. Waman, nah nun mati ketemu hamzah di sini idhar hakiki. Waman asdaqu minallahi haditha. Fama lakum fil munafiqina fi'ataini wallahu arkasahum bima kasabu. Nah, di sini ada 2 mim mati. Yang pertama idhar. Fama lakum fil. Nah, di sini idhar syafawi. Nah, kemudian yang kedua arkasamu, mim mati ketemu ba, namanya ikhfa syafawi. Nanti oke. Arkasamu gitu ya. Fama lakum fil munafiqina fi'ataini wallahu arkasahum bima kasabu. Wa
ikhfa dengan ta adalah ikhfa hakiki, dibaca mendengung ya. Aturiduna an tahdu man adalla Allah. Aturiduna an tahdu man adalla Allah. Wa man yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Nah, di sini ada dua nun. Pertama, wa mai. Nah, namanya itu bilun. Nah, kemudian fala. Ini namanya ikhfa ya. Wa mai yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawaa. Kalimat waktu adanya tasdid kemudian panjang harokat ya. Pada kalimat lau takfuruna, nah, sifat harus punyanya kaf kita tunaikan tak. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian sawa, nah, wa ini panjang sampai 4 harokat ya. Nah, karena ayatnya terlalu panjang, kita boleh wakaf di sini. Sawa'an ya. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'an. Fatakununa sawa'an fala tattakhidhu minhum awliya'a hatta yuhajiru. Hatta yuhajiru fi sabilillah. Nah, di sini ada hak, ada hak ya. Kalau hak ini agak kesannya agak tipis gitu. Hatta, nah ini kadang kalau ditulis jayahnya Indonesia kan ha, sama-sama ha ya. Nah, tapi dalam pengucapannya kita bedakan. Hatta yuha, bukan yuhajiru ya. Nanti maknanya jadi berbeda. Hatta yuhajiru fi sabilillah. Fa in tawallaw fakhudhuhum waqtuluhum haitsu wajadtumuhum. Nah, di sini fa in
فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا tasdidnya kalimat waliyau. Nah, ini kita tuliskan ya. Waliyau yau. Nah, di sini namanya yang dua bilul bilulnya. Wala tattakhidhu minhum waliyau wala nasira. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم Nah, di sini ada contoh bacaan yang dinamakan idgham mimi atau idgham Israel, yaitu mem mati ketemu mem, yaitu pada kalimat wa bainahum mitsaqhum. Nah, di sini mem mati ketemu mem, kita temukan wa bainahum mitsaqun aw ja'ukum hasirat suduruhum. حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم
yuriduna an ya'manukum wa ya'manu qawmahum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa hu la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi wa man asdaqu minallahi haditsa. Ayat 87 yang artinya Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Dia pasti akan mengumpulkan kalian pada hari kiamat yang tidak diragukan terjadinya. Siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya
kejadian dari kiamat itu pasti akan terjadi. Adapun kapan waktunya itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Lah di antara dirahasiakannya kiamat itu terjadi supaya diri kita ini selalu bersiap-siap, selalu mengadakan persiapan-persiapan sehingga kapan saja Allah kehendaki terjadinya hari kiamat, maka iman kita di dalam hati ini sudah siap. Kalau diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala kapan terjadinya hari kiamat, akhirnya sebagian orang itu saya tak maksiat dulu, nanti 1 jam, 2 jam, sehari, 2 hari sebelum kiamat saya baru tobat. Begitu juga kiamat sughra. Kiamat sughra itu sebagian ulama mengatakan kematian, kiamat kecil. Ini juga termasuk rahasia Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Nah, kapan terjadinya kematian juga rahasia Allah. Jadi supaya kita ini selalu siap. Nah, imannya siap, amaliyahnya juga siap, akhlaknya juga siap, sehingga wafat kita diberikan husnul khotimah. Jadi yang kita minta khususnya jamaah kita diberikan oleh Allah umur panjang, amin ya, untuk memperbanyak bekal-bekal yang kita bawa di hari kiamat. Kemudian hadirin yang mulia, wa man asdaqu minallahi haditsa. Siapa yang lebih benar perkataan yang melebihi Allah? Tentunya di sini la ahada asdaqu fil hadithi wal wa'di minallahi rabbil alamin. Tidak ada seorang pun yang perkataannya lebih benar. Tidak ada seorang pun yang janji-janjinya lebih benar melebihi Allah. Jadi di sini Allah sudah menjelaskan la yajma'annakum, sungguh-sungguh Allah akan mengumpulkan kalian di hari kiamat. Ini pasti. Tidak ada perkataan yang lebih benar melebihi kalamnya Allah. Kemudian hadirin yang mulia, ayat berikutnya 88 yang artinya, maka mengapa kalian terpecah menjadi 2 golongan dalam menghadapi orang-orang munafik, padahal Allah telah mengembalikan mereka kepada kekafiran disebabkan usaha mereka sendiri. Apakah kamu bermaksud memberi petunjuk kepada orang yang telah dibiarkan sesat oleh Allah? Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, kamu tidak akan mendapatkan jalan untuk memberi petunjuk kepadanya. Jadi orang-orang yang beriman kepada Allah di dalam menghadapi atau menyikapi orang-orang munafik, orang-orang yang bermuka 2, maka ini sebagian mereka ini terpecah menjadi 2, gitu ya. Ya, ada yang ikut dengan orang munafik, ada yang tetap iman kepada Allah. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan orang-orang munafik yang sudah dikehendaki atau dicap munafik dalam hatinya, apakah kamu akan memberikan petunjuk kepada dia? Di sini langsung dijelaskan oleh Allah. Wa may yudlilillah falan tajida lahu sabila. Orang yang sudah dikehendaki sesat oleh Allah, kamu tidak akan bisa memberikan petunjuk apapun kepadanya. Tapi kalau kita sebagai umat Nabi, ya, ini tidak boleh mengatakan fulan munafik, ya, nggak boleh, tetap nggak boleh. Adapun Rasulullah ini sudah diberitahu oleh Allah, oh fulan ini yang dikatakan munafik di zaman itu. Kemudian Rasulullah memberikan alamat tanda-tanda orang yang munafik. Sering kita sampaikan ayatul munafiqina salasun, tandanya orang munafik 3. Tidak hadatsa kadzaba, kalau ngomong sering bohong, suka bohong. Wa idza tumina khana, apabila dipercaya malah berkhianat, tidak punya sifat amanah. Kemudian sifatnya lagi apa? Idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada,
Bila mana berjanji dia suka ingkari. Na'udzubillah min dzalik. Kalau dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan secara jelas, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Di dalam ayat Al-Quran Allah menjelaskan sifatnya orang munafik. Bila mana mereka bangkit untuk mengerjakan sholat qamu kusala, sholatnya malas-malesan. Kemudian yuraunan nas, kalau dia berbuat amal inginnya dipandang oleh manusia, tidak cukup dipandang oleh Allah. Kemudian wala yadhkurunallaha illa qalila, mereka tidak suka zikir kepada Allah, kalau zikir sedikit. Habis sholat diajari zikir subhanallah subhanallah 33, alhamdulillah alhamdulillah 33, Allahu akbar 34, diajari tahlil la ilaha illallah. Ini supaya kita selalu berzikir kepada Allah, mengeluarkan diri kita dari sifat-sifatnya orang munafik. Bahkan baginda Nabi mengajari kepada seorang sahabat, yang sahabat tersebut minta pesan kepada Nabi, minta diwasiati oleh Nabi. Ya Rasulullah, syariat Islam ini sudah banyak kepadaku, yang aku terima dari engkau ini sudah banyak, ilmu-ilmu syariat Islam. Sekarang apa yang aku berpegang teguh kepadanya? Maka Rasulullah mengatakan, wal yakun lisanuka ratiban bidzikrillah, hendaklah lisanmu selalu terbasahi untuk zikir kepada Allah. Jangan lisannya dibuat komat kami terbasahi bully orang, menggunjing orang. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah selamatkan kita semua. Kemudian hadirin yang mulia, ayat nomor 89 yang artinya mereka ingin agar kamu menjadi kafir sebagaimana mereka telah menjadi kafir, sehingga kamu menjadi sama dengan mereka. Janganlah kamu jadikan di antara mereka sebagai teman-temanmu sebelum mereka berpindah pada jalan Allah. Apabila mereka berpaling, maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka dimanapun mereka kamu temukan, dan janganlah kamu jadikan seorang pun di antara mereka sebagai teman setia dan penolong. Jadi orang-orang munafik, juga orang-orang kafir itu selalu menginginkan baginda Nabi Muhammad untuk kembali kepada kafir, padahal Nabi tidak pernah kafir. Begitu juga mereka orang-orang munafik, orang-orang kafir menginginkan orang Islam supaya keluar dari agamanya, menjadi orang murtad. Semoga Allah selamatkan kita dan keluarga kita ya. Nah, kemudian hadirin yang mulia, karena sifatnya orang kafir dan orang munafik seperti itu, fala tattakhidu minhum awliya'a hatta yuhajiru fi sabilillah. Jangan jadikan orang kafir, orang munafik, mereka itu semua jangan dijadikan sebagai penolong. Mereka itu nggak akan nolong orang Islam. Justru malah mereka menghendaki supaya orang-orang iman, orang-orang Islam itu keluar dari agamanya. Nah, kalau orang seperti itu ya jangan dijadikan penolong bagi kita. Hatta yuhajiru fi sabilillah, sehingga mereka betul-betul berhijrah menuju jalan Allah yang lurus. Sehingga mereka betul-betul meninggalkan kebiasaan buruk mereka. Mereka meninggalkan kebiasaan bermuka dua, meninggalkan kebiasaan syirik kepada Allah. Jadi kalau sudah betul-betul iman, betul-betul mantap keyakinan dalam hatinya, baru orang-orang iman, orang-orang Islam boleh menjadikan orang-orang tersebut menjadi penolong-penolong atau menjadi teman dekat, teman karibnya. Lah kalau seandainya mereka berpaling dari berhijrah ke jalan Allah yang betul-betul lurus, nah, kemudian mereka itu perang, nah, boleh dibunuh di mana saja sekiranya mereka ditangkap. Nah, fa'in tawallau fakhuduhum waqtuluhum haitsu wajadtumuhum wala tattakhidhu minhum waliyyan wala nasira. Jangan jadikan mereka
orang-orang kafir yang betul-betul menentang agama Allah, orang-orang munafik yang bermuka dua, jangan jadikan penolong, jangan. Karena mereka sama sekali tidak akan nolong orang iman, orang Islam. Bahkan mereka sudah punya semboyan yang diterangkan dalam Al-Quran, walan tarḍā 'ankal yahūdu walan nasārā hattā tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani tidak akan puas, tidak akan ridho, tidak akan rela, sampai apa? Orang-orang iman, orang-orang Islam ini mengikuti agama mereka. Semoga Allah selamatkan kita dari fitnahnya mereka semua. Kita diberikan istiqomah dalam iman, dalam Islam. Illal ladzina yasiluna ila qaumin bainakum wa bainahum mitsaq. Ayat 90 yang artinya kecuali orang-orang yang meminta perlindungan kepada suatu kaum yang antara kamu dan kaum tersebut telah ada perjanjian damai, atau orang yang datang kepadamu sedang hati mereka merasa keberatan untuk memerangi kamu atau memerangi kaumnya. Sekiranya Allah menghendakinya, niscaya diberikannya kekuasaan kepada mereka dalam menghadapimu, maka pastilah mereka memerangimu. Tetapi jika mereka membiarkan kalian dan tidak memerangimu serta menawarkan perdamaian kepadamu atau menyerah, maka Allah tidak memberi jalan bagimu untuk menawan dan membunuh mereka. Jadi ayat ini menerangkan tentang hubungannya orang iman dan orang Islam ya, dengan orang-orang kafir gitu. Jadi kalau dalam ayat ini diambil kefahaman oleh para ulama ahli fikih ya, di antaranya apa? Orang kafir itu terbagi-bagi. Ada orang kafir dhimmi. Orang kafir dhimmi yang diterangkan di sini, bainakum ila qaumin bainakum wa bainahum mitsaq. Antara orang iman dan orang kafir itu ada perjanjian. Ya, orang iman janji tidak akan memerangi mereka. Mereka juga orang kafir tidak akan mengganggu, tidak akan mengusir orang-orang Islam. Gitu. Itulah yang dikatakan kafir dhimmi. Nah, mereka hidup di kalangan orang-orang Islam, orang-orang iman, mereka membayar jizyah, gitu. Membayar upeti. Gitu. Nah, orang kafir kalau suruh bayar kok kejam sekali orang Islam, bukan kejam. Jadi sudah sewajarnya dunia ini masih ada, matahari masih terbit dari timur, orang-orang masih bisa menghirup oksigen karena di muka bumi ini masih ada orang iman. Jadi mereka itu sebenarnya numpang sebenarnya itu. Jadi ya wajar saja yang namanya numpang kalau ditarik biaya sewa kan. Kita punya rumah, punya kontrakan, ya, ada orang mau nginep, orang yang ditarik biaya sewa kan ya wajar-wajar saja, gitu. Nah, ini orang kafir ini. Ada juga orang kafir yang mereka tidak mau bayar jizyah. Akan tetapi mereka berjanji tidak akan memerangi orang Islam. Begitu juga tidak akan berpihak kepada orang-orang kafir yang memerangi orang Islam. Nah, ini bisa dikatakan orang kafir mu'ahid, orang yang kafir yang berjanji. Berjanji kepada orang iman, orang Islam tidak akan memerangi mereka. Ada lagi yang hanya minta jaminan keamanan. Nah, itu namanya musta'man, minta diamankan. Kafir musta'man. Ini juga tidak boleh diperangi, tidak boleh dibunuh. Nah, yang boleh diperangi itulah yang dinamakan kafir harbi. Jelas-jelas orang kafir memerangi orang Islam, memerangi orang yang menyembah kepada Allah. Nah, ini baru boleh diperangi. Nah, ada pun orang kafir dhimmi, kafir mu'ahid, kemudian musta'man. Nah, ini semuanya tidak boleh diperangi. Bahkan di sini Allah jelaskan, "Fama ja'alallahu lakum 'alaihim sabila." Allah tidak memberikan jalan untuk memerangi mereka. Jadi seandainya ya, orang Islam mau dituduh begini begitu, itu hanya tuduhan saja, gitu. Nah, padahal aturannya itu sudah jelas. Kalau orang iman, orang Islam tidak diganggu oleh orang-orang kafir, ini nggak boleh memerangi mereka.
Kapan orang iman, orang Islam boleh memerangi orang-orang kafir? Ketika mereka mulai mengganggu orang iman, orang Islam. Bahkan mereka memerangi orang iman, orang Islam, membunuh orang iman, orang Islam. Ya sudah sewajarnya. Nah, kita orang iman, orang Islam menamai diri kita, membentengi diri kita, bahkan memerangi mereka yang mengganggu hamba-hamba Allah yang menyembah kepadanya. Kemudian hadirin yang mulia, ayat yang berikutnya nomor 91, yang artinya kelak akan kamu dapati golongan-golongan yang lain yang menginginkan agar mereka hidup aman bersamamu dan aman pula bersama kaumnya. Setiap kali mereka diajak kembali kepada fitnah atau syirik, mereka pun terjun ke dalamnya. Karena itu jika mereka tidak membiarkan kamu dan tidak mau menawarkan perdamaian kepadamu serta tidak menahan tangan mereka dari memerangimu, maka tawalah mereka dan bunuhlah mereka di mana saja kamu temui. Dan merekalah orang yang kami berikan kepadamu alasan yang nyata untuk memerangi atau melawan dan membunuh mereka. Nah, jadi disinilah. Jadi yang memerangi orang iman, orang Islam itu bukan hanya Yahudi Nasrani saja. Satajiduna qauman, satajiduna akhorina, orang lain, golongan lain. Mungkin sekarang ya ada agama ini, agama itu. Intinya bukan agama Islam. Maka di sini kalau mereka ingin mengamankan orang-orang iman, ya sudah kita biarkan. Kalau mereka mengusik, mengganggu, bahkan memerangi, bahkan membunuh orang-orang iman, orang-orang Islam, nah ini Allah juga memerintahkan orang iman, orang Islam untuk jangan tinggal diam. Namanya orang dicubit gitu. Nah, apalagi yang dicubit ini termasuk orang yang taat kepada Allah. Dan Allah sudah tulis ini gitu. Nah, ya boleh kita membalas gitu. Hanya orang-orang iman, orang-orang Islam, ini termasuk targiban atau yang disemangati dalam agama Islam ini apa? Selalu bersiap-siap. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Kalian semua siapkan. Kalau seandainya diperlukan, dibutuhkan, orang iman kok dibantai, jadi orang Islam juga jangan tinggal diam. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Katakanlah, bila mana perkara yang hak itu datang, maka kebatilan, nah perkara yang batil itu akan sirna, akan musnah juga. Apalagi kita sudah dijanjikan oleh Allah, in tansurullaha yansurkum. Bila mana kalian menolong agama Allah, pasti Allah akan menolong kalian. Jadi orang-orang iman, orang-orang Islam, kalau imannya lurus, iman yakinnya mantap dalam hati, amalnya lurus, ini kok berjuang menyebarkan agama Allah, berjuang menyebarkan agama Islam, pasti di situ ada pertolongan dari Allah. Semoga termasuk kita semua. Amin. Kita ibadah, kita ngaji, kita dakwah, semuanya kita niatkan semata-mata untuk mencari ridho Allah, dan supaya kehidupan kita diberikan istiqomah, diberikan iman Islam sampai akhir hayat kita, bahkan kita wariskan kepada anak cucu kita ila yaumil qiyamah. Oke, moga ibu-ibu persiapan pertanyaannya. Sebelum ibu tanya, ada dua pengumuman. Yang pertama, seperti saya share di undangan dengan besok tanggal 1, malam tanggal 2, jadi hari Kamis malam Jumat, jenengan sedaya diaturi rawuh teng Masjid Agung Baitur Salam alun-alun, wonten pengajian umum ingkang rawuh ingkang napa tausiah Kiai Haji Ubaidillah Ahror, nggih kiai kita, dan termasuk guru kita mengundang panjenengan. Masa diundang guru merah juga.
Alhamdulillah pikantuk bocoran panitiane nyiapkan 3.000 porsi makan malam. Makanya jenengan bisa konco-konco jenengan mesakne niku sing ora tau ngaji nggih. Itu satu. Yang kedua, ya syukron. Yang kedua niki mau Pak Dino ngabari ngundang panjenengan sedaya besok tanggal 3 di masjid binaannya beliau di Ringin Agung. Ngriko wonten dinas pendidikan, wonten perumahan mlebu mawon ngriko. Mangke nggih. Saking mriki kiri masuk. Sebelah apa danau itu ya. Nek saged rawuh suahe itu. Tanggal 3 sing ngaos Ustaz Syukron Thailand. Guru awake dhewe sing ngangeni. Wektalipun jam piro Mas? Jam 6 pagi. Jam 6 pagi, Masya Allah. Konjone dhewe gawe proyek nang kono. Niku proyeke Pak Dino. Sae niku. Pokoke awake dhewe wektune ditek ning ngono-ngono ae. Ya. Terus yang ketiga, mangke santapan jasmani. Pak Pur syukuran. Sedaya mawon mangke diaturi syukuran. Alhamdulillah kok nang kene wis ana tradisi syukuran iki. Jenengan kapan-kapan syukuran nggih sae mawon. Nggih, undang kula. Oke, monggo ibu-ibu. Masih takut ibu-ibu. Wonten pertanyaan iki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, saya bertanya di luar tema masih berhubungan dengan bulan Rajab ya. Untuk minggu yang lalu saya tanya masalah sunnah puasa. Kali ini saya mau menanyakan masalah ada beberapa amalan yang diamalkan pada bulan Rajab ini, diantaranya seperti amalan bacaan Allahumma wili warhamni waktu berayanya. Itu dibaca sebanyak 70 kali setelah sholat subuh dan sholat maghrib. Biasanya kita amalkan setelah salam. Yang mau saya tanyakan, bagaimana kalau kita sholat berjamaah, kita langsung salam, langsung amalan, apa kita nunggu zikir dulu? Yang pertama. Yang kedua, ada amalan lagi yaitu Allahumma khairul uyun, itu dibaca 100 kali di hari di bulan pertama 1 hari sampai 10 hari. Itu yang mau saya tanyakan, dibaca pada waktu-waktu tertentu seperti setelah sholat, apakah waktu-waktu terserah, maksudnya pada setiap waktu gitu. Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi yang ditanyakan Ibu mengenai amalan zikir Allahumma bili warahmi wa tub alayya. Ini memang sebagian ulama itu punya istilahnya kurikulum ya. Di antara kurikulumnya ulama itu supaya umat ini sibuk berzikir dan berdoa kepada Allah, apalagi di bulan-bulan mustajab seperti bulan Ramadan. Makanya sebagian ulama itu menyarankan baca ini bisa jadi amalan tersebut pengalaman beliau. Nah, beliau amalkan, akhirnya terus
mendapatkan karomah kemuliaan dari Allah, hanya ditularkan kepada yang lain. Ini sudah latihannya, baca ini 70 kali habis maghrib, 70 kali habis subuh. Nah ini diantara hikmahnya dipilih waktu habis subuh sama habis maghrib, karena memang kalau habis sholat yang lain kan kadang masih sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan, gitu. Nah kalau habis subuh ini rata-rata longgar, gitu juga habis maghrib. Kalau habis duhur mungkin masih ada pekerjaan apa begitu. Nah kemudian kalau kita sedang hadir di sholat jamaah, yang afdol ini bagaimana? Yang afdol kita mengikuti zikir yang dikerjakan secara bareng-bareng. Contohnya tadi istighfar, tasbih, tahmid, takbir dan lain sebagainya. Karena dalam hadis diriwayatkan, bila mana orang Islam berkumpul mengingati Allah dalam suatu kumpulan fi malain, maka Allah SWT akan menyebut-nyebut orang yang berzikir di situ, di perkumpulannya malaikat yang lebih mulia dari perkumpulannya manusia. Makanya istilahnya apa? Sebagian mengatakan amalan yang dikerjakan secara bareng-bareng itu ibaratnya lautan yang begitu luas. Amalan yang dikerjakan sendirian atau pribadi masing-masing itu seperti tetesan air hujan, atau bahkan satu tetes air yang dari suatu jarum. Maka kita lebih mengedepankan dan mengutamakan amalan yang dikerjakan secara bareng-bareng. Maka ibu ya. Nah, kemudian zikir yang kedua tadi itu apakah diamalkan di waktu yang kapan, habis maghrib atau ini? Kalau tidak ada ketentuan, maka ini boleh diamalkan kapan saja. Itu tadi boleh kita amalkan di waktu-waktu yang di situ banyak dikabulkannya doa. Di antaranya antara adzan dan iqamah. Karena antara adzan dan iqamah ada janji dari Nabi, ad-du'a'u la yuraddu bainal adzani wal iqamati atau kama jaa fil hadits. Doa itu tidak akan ditolak oleh Allah yang dikerjakan antara adzan dan iqamah. Termasuk juga yang waktu mustajabah, contohnya waktu sholat tahajud. Kalau orang berpuasa dikerjakan ketika masih puasa. Doa ushoriti la yuraddu hatta yuftira. Doanya orang yang berpuasa tidak akan ditolak oleh Allah hingga dia berbuka. Makanya di dalam bulan Rajab ini kan disunahkan untuk puasa. Makanya ibu kalau kita sudah punya amalan yang diijazahkan oleh seorang guru, sebaiknya dikerjakan sesuai dengan arahan guru tersebut. Misalkan ini kerjakan habis subuh, ya kita kerjakan habis subuh. Ini kerjakan habis sholat duha, ya kita kerjakan habis sholat duha. Dan apa haram Pak dikerjakan di waktu yang lain? Tidak haram. Cuman mungkin guru yang telah memberikan ijazah zikir atau amalan itu punya pengalaman yang khusus di waktu-waktu tersebut. Kata ibu ya seperti Pak Dokter ngasih resep obat kan beda-beda gitu. Nah ini minum pagi hari, ini minum sebelum tidur, ini minum sehari 3 kali, ya, sesuai itu tadi, sesuai pengalaman atau sesuai ilmu yang diketahui oleh Pak Dokter. Kata ibu nonton boleh yang tunggal boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya saya, bagaimana cara mengkodok sholat yang orang itu lupa sholat, berapa lama sholatnya yang telah ia tinggalkan. Misalnya dia itu sudah mulai sholat sejak balik, cuma sholatnya itu kadang bisa sholat, kadang subuhnya yang tidak sholat, pokoknya terang seperti itu saya. Kemudian dia sholat setelah umurnya sudah tua, baru sholatnya itu tertib. Terus yang saya tanyakan itu saya, bagaimana cara mengkodok sholatnya yang telah lupa berapa lama ia meninggalkan sholatnya itu saya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi kalau orang ingat ya ada sholat yang pernah dia tinggalkan, tapi dia lupa ini kapan ini sholat yang saya tinggalkan, apakah zuhur,
isya, subuh dan lain sebagainya, kemudian berapa kalinya lupa. Maka ini caranya dikira-kira. Misalkan cuma jauh deh, saya dulu belinya itu ketika SMA misalkan, misalkan ya. SMA kan 3 tahun gitu. Nah, maka nanti paling kurang lebih ya 3 tahun itu kita putus. Misalkan seingat kita meninggalkan sholatnya itu waktu kuliah. Nah, kuliah mungkin kurang lebih 4 tahun ya. Nah, pokoknya kalau sholat subuh itu sering gak saya kerjakan itu. Ya sudah kira-kira saja. Selama 4 tahun sholat subuh itu kita kontrol terus. Kalau bisa dilebihin ya supaya aman dan selamat. Dan nanti kalau misalkan sudah kita tentukan sholat subuh yang mau tinggalkan kurang lebih sekian ya, kalau bisa dicatat. Ini sudah saya kontrol sekian kali, yang belum sekian. Bahkan kalau seandainya sudah tiba masanya disebut malaikat Israel kok belum dikontrol semua, kalau dicatat nanti catatannya boleh diberikan kepada anaknya. Nah, ini ibu atau berarti masih punya kontrolan sholat sekian, gitu. Nah, nanti tolong dibayarkan fidyah setiap satu sholat 1 mud. Nah, ada dalam kitab Mughnil Muhtaj itu ada keterangannya. Orang yang sudah tidak mampu mengkodoi sholat, kemudian anak turunnya atau ahli warisnya juga tidak ada yang sanggup mengkodoinya, boleh dibayari fidyah setiap satu sholat 1. Tapi kalau seandainya masih berkemampuan, ini alangkah baiknya dikerjakan kodoknya. Kata ibu ya? Yo gantos bapake. Ya. Pak Sugaji. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya satu tentang hukum panggilan dalam arti orang yang belum haji itu, ada yang memanggil haji itu hukumnya bagaimana? Terus yang kedua itu teman saya itu katakan susah gitu lah. Saya suruh ngaji dan sholawat itu jawabannya seperti ini. Sholawat dan Al-Quran itu kan hanya tulisan gitu aja, gimana ya? Jawabannya seperti itu. Terus yang ketiga itu tentang nanti hari hisab itu kan orang akan dibangunkan di alam kuburnya. Dia tanya, kalau orang-orang yang kecelakaan itu apa bisa dibangunkan saja? Bisa gitu. Nanti kan satu dari pesawat atau tenggelam, kan katanya gini, orangnya kan tidak tahu kuburnya, tapi kan Allah tahu lah itu jawab itu betul atau tidak. Terima kasih pertanyaannya. Jadi yang pertama mengenai orang yang belum haji, Pak ya. Nah, ini di sini diterangkan dalam Al-Quran, wa adzil fin nas bil haji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amik. Nabi Ibrahim dalam ayat ini diperintah oleh Allah, panggillah manusia wa adzil fin nas bil haji untuk menunaikan ibadah haji. Nah, kita ini memanggil orang untuk haji atau istilahnya menyarankan orang untuk haji walaupun kita sendiri belum haji, ini juga termasuk bagian dari amar ma'ruf nahi munkar, memerintahkan kebaikan, memerintahkan kebenaran walaupun kita sendiri belum haji, belum dipanggil oleh Allah untuk Mekah Madinah. Bahkan siapa tahu dengan berkahnya kita menyarankan orang untuk haji, kita sendiri akhirnya dipilih oleh Allah untuk haji. Jadi tidak ada salahnya, tidak ada salahnya. Nah, boleh-boleh saja, ya. Bahkan bisa dikatakan tadi termasuk amar ma'ruf, memerintahkan kebenaran, kebaikan. Kemudian mengenai orang yang disarankan, orang susah disarankan untuk haji, untuk sholat, untuk sholawat, kok nggak mau? Ya alhamdulillah, panjenengan pun gugur, pun memberikan peringatan kepada orang Islam. Wadzakir fa innal dzikra tanfa'ul mu'minin. Kewajibannya kita saling ingat mengingatkan, saling ajak mengajak sudah terbuka. Wondene tiyang turun ya alhamdulillah, menawi boten turun astagfirullah. Betul ya? Terus nomor 3 pernah kamu?
Orang yang meninggal, apakah nanti akan dibangunkan lagi? Mulai jenengan jawab, ya pasti dibangunkan. Tadi sudah diterangkan, Allahu la ilaha illahu la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi wa man asdaqu minallahi haditsa. Jangankan orang yang kecelakaan dari kapal terbang, ya. Orang yang dibakar atau dikremasi, ya. Nah, itu nanti semua juga akan dibangkitkan oleh Allah. Iya, sudah benar jawabannya itu. Oke, satu lagi, Pak Agung. Konco kabeh tapi konco kawak iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari yang lalu saya beruntung kebetulan itu ke rumah anak saya, cucu itu ada sahabat, itu ada suatu masjid. Nah, itu tertarik dengan kalimat itu, jawaban bahwa antara abdan dan iqamah itu hanya makbul. Itu banyak di situ itu. Kalau di adzan itu hanya sedikit, kata subuh itu namanya sedikit. Tapi setelah adzan itu yang datang itu banyak sekali. Dan tidak pernah salah pakaian di masjid. Saya itu artinya bingung ini. Nah itu langsung dia langsung doa gitu. Doa itu sampai adzan iqamah gitu. Baru dia sholat. Terus saya tanya itu ada juga teman di situ ya juga memakai salah pakaian di masjid seperti saya ini itu. Itu dengan salah dia. Itu memang derajatnya begitu. Dia katanya doa antara iqamah sebelum adzan dan iqamah itu makbul sekali, itu makbul sekali. Dan dia itu biasanya salat sunah fajarnya itu di rumah. Jadi dia tuh penting di situ ya hanya doa itu salat subuh. Nah itu kalau ditimbang bobotnya, kalau kita itu salat tahiyatul masjid, setelah itu salat sunah fajar, kita biasa seperti itu. Nah itu kalau ditimbang itu bobotnya itu pahalanya itu banyak yang lain. Dia juga menjalankan sunnah. Kita juga sunnah, sama-sama sunnah. Tapi kalau dipilih kiranya harus pilih yang mana? Salat sunnah fajar di rumah itu bagus, karena itu masjid-masjid kita, kalau rumah kita itu jangan seperti berada dengan sholat dan ngaji ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi kita terangkan lagi sunnah-sunnah dalam amal agama ini banyak sekali. Contohnya masuk masjid sunnahnya adalah sholat tahiyatul masjid. Berdoa antara adzan dan iqamah juga termasuk sunnah Nabi. Kemudian sholat qobliyah subuh juga termasuk sunnah Nabi. Nah ini terus bagaimana? Kok ada masjid yang jamaahnya itu datang ke masjid nggak tahiyatul masjid langsung doa atau dikir-dikir itu? Ya berarti dia mengerjakan satu sunnah, meninggalkan sunnah yang lain. Yang afdal bagaimana? Ya semua sunnah dikerjakan. Tahiyatul masjidnya kerjakan, qobliyah subuhnya juga kerjakan, zikir-zikirnya juga dikerjakan. Nah, termasuk zikir yang diberikan oleh guru-guru kita sebelum sholat subuh itu bahasa itu. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Itu dibaca 100 kali. Sekali sebagian ulama itu punya pengalaman orang yang membaca zikir itu 100 kali rezekinya dibanyakan oleh Allah seperti tetesan air hujan. Makanya ini jamaah hadis ini kalau istiqomah nanti insya Allah setiap Selasa subuh itu syukuran terus nanti. Jadi mana lagi? Nah, jadi tahiyatul masjid sunnah, qobliyah subuh juga sunnah, zikir juga sunnah. Yang bobotnya paling berat, sunnahnya semua dikerjakan. Nah, kemudian qobliyah subuhnya di rumah dikerjakan itu juga boleh untuk menghidupkan amalan di rumah kita. Supaya apa? Termasuk amalan sunnah itu kalau bisa serahasia mungkin, kalau bisa, gitu. Tapi kalau misalkan jenengan qobliyah subuh itu takran itu begini bukan untuk rumah kasihnya gitu. Nah, maka di sini bisa kondisional lah. Kalau seandainya bisa dikerjakan di rumah, amal sunnah itu lebih utama. Contohnya Rasulullah kan
dalamnya Rasulullah dengan masjid kan dekat sekali, bahkan gandeng. Maka Rasulullah mengerjakan sholat sunnah di dalam, kemudian yang wajib di masjid. Kalau rumah kita jauh, nanti kopiahnya di rumah, nggak kok malah sampai masjid sudah kelewatan sholat subuhnya, ya maka di sini artinya kopiahnya di masjid. Jadi melihat suasana dan keadaan yang ada. Tapi pada intinya kalau amal sunnah itu serahasia mungkin. Nah, kalau amal yang di situ sifatnya fardu kita tampakkan supaya syiar agama Islam semakin jelas, semakin tampak. Makanya sholat 5 waktu kan baginda Nabi menyarankan dikerjakan secara berjamaah supaya syiarnya orang Islam tampak. Oh ini orang Islam taat cuma kepada Allah. Maka Nabi belum berkesempatan tanya di sini, kita beri waktu sambil sarapan. Insyaallah dan kita sampaikan lagi undangan di Masjid Agung Magetan itu umum untuk bapak-bapak dan ibu-ibu. Begitu juga anak-anak kita boleh kita ajak, cucu-cucu kita juga boleh kita ajak. Insyaallah Allahumma amna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili